Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilayka wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah dzikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah di ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan berwasilah dengan sabar dan juga salat. Minta tolonglah kepada Allah dengan berwasilah kepada sabar dan juga salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin wal hadirat jamaah dzikir manaqib kubra rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas tentang hikmah salat dari salah seorang tokoh tariqah Syadziliyah. Beliau itu bernama Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Atha'illah As-Sakandari. Nama beliau Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Atha'illah As-Sakandari. Yang sering kita kenal dengan Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Beliau ini dilahirkan di kota Mesir pada tahun 648 Hijriah. Beliau seorang tokoh sufi, tokohnya dalam tariqah Syadziliyah, kelahiran kota Mesir pada tahun 648 Hijriah. Beliau ini pernah mengatakan tentang salah satu hikmah daripada ibadah salat. Kata Imam Ahmad bin Muhammad bin Atha'illah As-Sakandari bahwa salat itu ialah tempat terbaik untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang paling baik, tempat terbaik kata beliau untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ibadah salat. Salat merupakan tempat munajat terbaik. Hadirin wal hadirat jamaah dzikir manaqib kubra rahimakumullah. Munajat ini secara bahasa ialah berdoa setulus hati kepada Tuhan. Berdoa setulus hati kepada Tuhan, meminta setulus hati kepada Tuhan. Ini yang namanya munajat secara bahasa. Dan munajat ini juga termasuk ibadah. Selain daripada ibadah zikir, sholawat, istighfar, tadarus dan lain sebagainya, munajat juga bisa dikategorikan sebuah ibadah. Sedangkan secara istilah makna munajat itu berbeda sedikit dengan maknanya secara bahasa. Makna munajat secara istilah ialah berbicara secara rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
dalam mengungkapkan rasa cinta, dalam mengungkapkan permasalahan yang ada, dalam mengucapkan segala hajat-hajatnya dan lain sebagainya. Itu makna munajat secara istilah. Jadi berbicara secara rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengungkapkan segala sesuatu yang dirasanya, entah itu permasalahannya, entah itu segala hajat-hajatnya, entah itu rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah munajat. Dan munajat ini adalah amalannya para aulia Allah itu setiap hari. Setiap hari para aulia Allah itu tidak pernah kosong daripada bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amaliyahnya para aulia. Di antara munajatnya para aulia, kata Imam Hasanul Basri, wahai Tuhanku, Engkau telah memberi nikmat kepadaku. Ilahin anta alayya wa ma syakartu. Engkau telah memberi nikmat kepadaku, namun aku belum bisa bersyukur kepadamu. Namun aku tidak bersyukur kepadamu. Wa anzalta alayya baliyat wa ma sabartu. Dan engkau turunkan kepadaku cobaan-cobaan, ujian-ujian. Namun aku belum bisa bersabar. Namun aku tidak bersabar. Lalu kata beliau, wa ala hadha fama qata'ta anni ni'amak. Wa ala hadha fama qata'ta anni ni'amak. Wa adamta alayyal bala. Wa ala hadha wa ma qata'ta anni ni'amak wa adamta alayyal bala. Meskipun demikian wahai Tuhanku, namun tidak engkau putuskan daripada aku nikmat-nikmatmu, dan tidak engkau perlama ujianku. Meskipun aku tidak bersyukur atas nikmatmu, dan aku tidak sabar atas balamu, wa ala hadha wa ma qata'tu anni ni'amak wa adamta alayyal bala. Meskipun demikian, namun engkau tidak pernah memutuskan nikmat daripadaku, dan engkau tidak pernah memperlama ujianku. Fa anta karimun latif wala yazharu minka illal qaram wal lutf. Fa anta karimun latif, maka sesungguhnya engkau hai Tuhanku maha pemurah dan juga maha lembut, yang tidak nampak daripada engkau kecuali kemuliaanmu dan juga kelembutanmu. Maka engkau wahai Tuhanku yang maha pemurah, maha mulia, yang maha lembut, yang tidak nampak daripada engkau kecuali kemuliaan dan juga kelembutan. Ini adalah munajatnya, salah satu munajat daripada Imam Hasanul Basri. Bayangkan orang yang selevel beliau, yang ibadahnya luar biasa, yang kewaraan beliau, kejuhutan beliau sudah tidak bisa terkata lagi, tetap beliau katakan kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, engkau telah memberi nikmat kepadaku, namun aku belum bisa bersyukur kepadamu. Dan engkau turunkan bala kepadaku, namun aku belum bisa bersabar. Ini selevel Imam Hasanul Basri. Apalagi dengan kita semua yang ibadah kita jauh daripada beliau, bahkan mungkin ujung kuku beliau saja ibadah kita tidak sama dengan beliau. Hadirin wal hadirat jamaah dzikir Manaqib Kubra rahimakumullah. Adapun cara munajat yang baik agar munajat kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang mulia itu memberikan tips-tipsnya, cara-caranya, bagaimana cara munajat terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kudu kita perhatikan, bagaimana munajat yang baik agar Allah Subhanahu wa taala menerima munajat kita. Bermunajatlah dengan cara yang lembut, bermunajatlah dengan suara yang lembut. Ini diajarkan Nabi Zakaria alaihi salam dalam surah Maryam di ayat ketiga. Surah Maryam ayat ketiga,
Di sini dikatakan iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika itu bermunajat Nabiullah Zakaria kepada Allah dengan suara yang lembut. Ada lagi Al-Quran memberikan tata caranya, tips-tipsnya, bagaimana cara munajat yang baik. Al-Quran mengajarkan dalam surah Al-A'raf ayat 55 dan juga 56. Bermunajatlah dengan merendahkan diri. Dengan merendahkan diri, jangan sombong, penuh dengan rasa takut dan juga optimis dengan agar dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Optimis dengan penuh pengharapan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Al-A'raf ayat 55 dan juga 56. Ud'ullah tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'ullah tadarruan wa khufyah. Disuruh untuk merendahkan diri. Berdoalah kepada Allah dengan merendahkan diri dan juga dengan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang lampau batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak sesudah memperbaikinya. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Berdoalah kepada Allah khauf, rasa takut, wa tama'an, dan optimis dengan penuh pengharapan dikabulkan Tuhan. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Al-Quran juga mengajarkan lagi adabnya agar kita itu membarengi setelah bermunajat itu dengan amal yang soleh. Jadi ketika kita munajat, setelah itu kita barengi dengan amal yang soleh. Asy-Syura ayat 26. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum min fadlih. Al-ayat. Allah itu mengabulkan doa-doanya orang beriman dan beramal soleh. Bahkan Allah tambah daripada karunia-Nya. Nah, jadi setelah kita munajat berdoa, barengi dengan amal soleh. Jangan cuma bisa munajat namun suka berbuat maksiat. Jadi, ada yang terpenting lagi di antara adabnya kita, tipsnya kita, caranya kita bermunajat kepada Allah agar Allah Ta'ala terima. Yang terpenting lagi ialah kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghafir, surah Ghafir ayat 14. Surah Ghafir di ayat 14. Fad'ullah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Berdoalah kepada Allah, sembahlah Allah dengan ikhlas. Walau karihal kafirun, sekalipun benci orang-orang yang kafir. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah sering kita dengar tiga istilah. Ada istilah istighosah, ada istilah isti'anah, dan ada istilah munajah. Tiga istilah ini sering didengar dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah. Namun ada sedikit perbedaan antara tiga makna tersebut. Perbedaan antara tiga tradisi ini, kalau istighasah itu berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah dengan minta segera akan dikabulkan Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah namun tidak menuntut segera dikabulkan, alhamdulillah. Tidak lambat dikabulkan pun tidak masalah, itu namanya isti'anah. Sedangkan munajah ialah berdoa kepada Allah secara sendirian. Ini perbedaan antara tiga macam, istighasah, isti'anah, dan juga munajah. Ini tradisi ahli sunnah wal jamaah. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Munajat ini selain diamalkan para aulia Allah Subhanahu wa taala,
Munajat ini pun juga sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah munajat Rasulullah yang begitu luar biasa, munajat Rasulullah yang begitu sayangnya kepada umatnya. Itu pernah diriwayatkan daripada Abu Dzar, bahwa Abu Dzar ini pernah mendengar suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun beribadah salat di tengah malam. Abu Dzar pernah mendengarkan Rasulullah bangun malam. Beliau salat. Abu Dzar melihat Rasulullah bangun malam melakukan salat malam. Lalu beliau yatslu ayatan wahidah min kitabillah. Abu Dzar ini mendengar Rasulullah membaca satu ayat namun berulang-ulang. Jadi Abu Dzar pernah mendengar Rasulullah itu salat malam. Beliau itu mengulang-ulang satu ayat. Yatslu ayatan wahidah min kitabillah. Beliau baca ulang-ulang satu ayat tersebut. Biha yarka'u wa biha yasjudu wa biha yad'u. Dengan satu ayat tadi beliau ruku, satu ayat tadi beliau sujud, bahkan satu ayat tadi beliau berdoa. Apa ayatnya? Di surah Al-Maidah ayat 118. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam munajatnya yang Allah abadikan dalam Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 118. Wa in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Apa doa Rasulullah? Wa in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Ya Rabb, seandainya engkau adab umatku, seandainya engkau ajab mereka, wa in tu'adzibhum, seandainya engkau ajab mereka, fa innahum 'ibaduk, mereka itu juga hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, namun jika engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau ya Rabb orang yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini bukti sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya. Beliau berdoa, bermunajat dengan satu ayat ini. Bahkan beliau ulang-ulang dalam rukunya, dalam sujudnya, bahkan dalam doanya. Sampai Allah abadikan dalam surah Al-Maidah ayat 118. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa minna wa minnat. Al-Fatihah.